Suara di balik kandang kambing. Desa Banjarwangi selalu dikenal sebagai desa yang tenang, dikelilingi kebun-kebun bambu dan ladang jagung yang membentang luas. Saat pagi tiba, embun menempel di dedaunan, burung-burung pipit berkicau dari atap rumah warga, dan aroma tanah basah menguar seperti menyambut hari baru. Namun suasana itu berubah sejak beberapa hari terakhir ketika sesuatu mulai terjadi di kandang kambing Pak Darma. Pak Darma adalah lelaki berusia 58 tahun. Rambutnya sudah memutih separuh, namun tubuhnya masih kuat seperti peternak yang terbiasa bekerja dari pagi hingga petang. Ia hidup bersama istrinya, Bu Darmi, dan anak bungsunya yang duduk di bangku SMP. Kandang kambingnya adalah sumber utama penghasilan keluarga, dan ia sangat menjaga hewan-hewannya. 3 malam lalu, ketika matahari baru saja tenggelam, Pak Darma melihat hal pertama yang membuatnya cemas. Saat ia menarik tali kambing-kambing untuk masuk ke kandang, hewan-hewan itu menolak kambing-kambing yang biasanya patuh tiba-tiba mengembik keras, menjerit seperti ketakutan. Kaki mereka menahan tanah, tubuh mereka gemetar. "Kenapa kalian?" "Hah?" gumam Pak Darma sambil memegang tali. Namun kambing-kambing itu terus bergerak mundur, seolah ada sesuatu di dalam kandang yang membuat mereka takut melangkah masuk. Pak Darma mengernyit, lalu mengarahkan sinar senternya ke dalam. Tidak ada apa-apa, hanya jerami kering, tempat makan, dan kayu-kayu penyokong atap yang biasa. Ia memaksa salah satu kambing masuk terlebih dahulu, namun begitu hewan itu melewati pintu kandang, kambing tersebut mengembik sekeras-kerasnya dan mencoba meloncat keluar. Jantung Pak Darma berdebar. Baru kali ini, ia melihat kambingnya bertingkah seperti itu. Namun ia berusaha tetap tenang. Mungkin ada ular, pikirnya. Ia mengambil kayu panjang dan memeriksa seluruh sudut kandang. Tapi tidak ada ular, tidak ada lubang tikus besar, tidak ada sarang biawak, tidak ada tanda-tanda ancaman apapun. Ia akhirnya berhasil memasukkan semua kambing ke dalam kandang dengan susah payah. Setelah menutup pintu kayu itu, ia menatap ke dalam sekali lagi. Semua terlihat normal. Hanya saja, kambing-kambing itu tetap menatap ke atas, ke arah balok-balok kayu yang menopang atap. Mata mereka membesar, telinga mereka bergerak gelisah, seolah-olah ada sesuatu di sana. Pak Darma menelan ludah. Perasaan tidak enak merayap naik di dadanya. Namun ia mengabaikannya dan kembali ke rumah. Malam itu, sekitar pukul 9, ketika angin dingin mulai bertiup dari kebun bambu, Pak Darma duduk di depan televisi tua sambil menyeruput kopi. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Namun baru beberapa menit, ia mendengar sesuatu dari arah luar. Krek, krek, krek. Suara gesekan pelan, seperti sesuatu yang merayap di kayu. Ia memicingkan mata. Tikus besar, pikirnya. Namun suara itu terlalu berat untuk ukuran tikus, terlalu lambat pula, seperti berat badan yang menekan setiap balok yang diinjak. Kucing? Tapi tidak juga. Tidak ada kucing yang bergerak sepelan itu. Pak Darma mencoba mengabaikan, tetapi suara itu semakin jelas. Tidak cepat, tidak terburu-buru, justru teratur, perlahan, seperti sesuatu yang sedang berjalan menyusuri atap kandang. Ia mengambil senter dan keluar rumah. Udara malam menusuk kulitnya. Suara jangkrik terdengar jelas dari balik semak. Kandang kambing hanya berjarak 10 meter dari rumahnya, namun malam itu terasa lebih jauh, lebih gelap. Ia menyorotkan senter ke arah atap kandang. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan kayu dan lembaran seng yang sedikit berkarat. Namun setelah beberapa detik, suara itu muncul lagi. Krek, krek, krek. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Pak Darma menahan napas. Ia mengarahkan senternya lebih lama, tapi tidak menemukan apapun. Namun kambing-kambing di dalam kandang tiba-tiba ribut, mengembik keras dan menendang-nendangkan kaki mereka ke dinding. Suara mereka terdengar panik. "Woi, tenang, tenang," teriak Pak Darma.
Meski ia sendiri juga ketakutan, ia membuka pintu kandang dan masuk aroma jerami campur bau kambing memenuhi hidungnya. Hewan-hewan itu bergerombol di sudut, saling mendorong, seperti berusaha menjauh dari sesuatu. Pak Dharma menyorotkan senter ke atas. Balok kayu diam, tidak ada yang bergerak. Namun sesaat kemudian, suara gesekan itu terdengar lagi, lebih dekat. Tepat di atas kepalanya, di bagian atap yang terbuat dari papan tipis. Krek, krek. Lalu berhenti. Pak Dharma merinding. Suara itu seperti sesuatu yang menempel pada papan atap, merayap perlahan. Tapi apa? Ia melangkah mundur dengan napas tercekat. Bahkan suara napasnya terdengar oleh kambing-kambing, karena mereka langsung memandangnya dengan penuh ketakutan. Ia keluar kandang dan mengunci pintu dengan tangan gemetar. Tidak ada hewan liar yang bergerak sepelan itu. Tidak ada hewan yang membuat kambing-kambingnya takut sampai seperti itu. Apapun itu, bukan hewan biasa, gumamnya sambil melangkah kembali ke rumah. Namun ia tidak tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari mimpi buruk. Keesokan paginya, setelah azan subuh berkumandang, Pak Dharma kembali ke kandang. Udara pagi cukup cerah, dan ia berharap peristiwa semalam hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun ketika ia membuka pintu kandang, hatinya langsung jatuh. Salah satu kambingnya tergeletak kaku, tubuhnya masih hangat, belum lama mati. Tidak ada darah, tidak ada bekas gigitan. Hanya satu hal yang membuatnya pucat, kulit wajah kambing itu hilang. Hilang dengan rapi, seolah ada seseorang yang mengelupasnya. Menggunakan pisau tajam, kulit bagian muka kambing itu lenyap, sampai terlihat tulang dan daging pucat yang lembab. Ya Allah, bisik Pak Dharma sambil mundur. Tangannya gemetar melihat pemandangan itu. Air matanya hampir jatuh. Bukan hanya karena kambing itu berharga mahal, tetapi karena ia merasa bersalah. Ia meninggalkan mereka dalam ketakutan semalam, dan sekarang salah satunya mati. Ia memanggil dua tetangganya, Paidi dan Jumar, untuk membantu menguburkan kambing tersebut. Ketika mereka melihat kondisinya, wajah mereka ikut berubah. Ini bukan dimakan hewan, Dar, kata Paidi sambil menutup hidung. Bukan serigala? Tanya Dharma dengan suara pelan. Serigala mana di sini? Jawab Jumar. Dan kalaupun ada, pasti tubuh kambingnya terkoyak, berdarah. Ini bersih, kayak diambilin pakai tangan manusia. Pak Dharma memalingkan wajahnya. Ia tidak ingin memikirkan kemungkinan itu. Tidak mungkin ada manusia yang melakukan ini. Tidak mungkin. Namun satu hal membuatnya lebih gelisah. Kambing-kambing lain tidak mau makan. Mereka hanya berdiri gemetar, sesekali menatap ke atas, ke arah atap kandang. Ketika malam datang lagi, kegelisahan yang sama merayap masuk ke dada Pak Dharma. Malam kedua menjadi lebih buruk. Ketika jam menunjukkan pukul 12, angin dingin bertiup kencang. Daun bambu bergetar, memukul-mukul batangnya seperti suara tepukan. Di dalam rumah, Pak Dharma tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi kayu, menunggu dan mendengar. Menunggu suara itu. Dan tepat pukul 1 dini hari, suara itu muncul lagi. Krek, krek, krek. Lebih cepat, lebih berat. Seperti sesuatu yang merayap dengan tenaga penuh, bergerak di sepanjang atap kandang. Pak Dharma menggenggam senter dan parang. Napasnya berat. Ketakutannya menumpuk menjadi keberanian terpaksa. Ia keluar rumah. Angin membuat lampu gantung di teras bergoyang. Cahaya kuningnya goyah, menciptakan bayangan berkelap-kelip yang membuat suasana semakin mencekam. Krek, 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 krek. Suara itu kini bergerak cepat, seperti makhluk besar sedang melintasi atap.
Sinar senter Pak Dharma bergetar karena tangannya gemetar. Kucing? Tikus? Tidak mungkin. Katanya pelan, seperti meyakinkan diri sendiri. Namun kambing-kambing mulai ribut, lebih parah dari malam sebelumnya. Mereka menabrak dinding kandang, menjerit, bahkan mencoba menendang pintu kayu. Suara mereka bercampur dengan suara gesekan di atap. Lalu sesuatu mengetuk dari atas. Tok, tok, tok. Seperti mengetuk balok kayu dengan jari. Pak Dharma mundur. Tangannya memegang parang lebih erat. Ia menyorotkan senter ke puncak atap kandang. Dan saat itu pula suara gesekan berhenti, benar-benar berhenti. Keheningan itu lebih menakutkan daripada suara apapun sebelumnya. Pak Dharma menelan ludah. Ia tahu sesuatu sedang berhenti di sana, tepat di luar jangkauan sinar senternya. Menatapnya, ia merasa ditatap, tapi ia tidak melihat apapun. Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam berlalu, angin berhenti. Jangkrik pun seolah terdiam. Lalu, tiba-tiba suara lembut muncul dari dalam kandang. He, be, he. Pak Dharma terdiam. Itu suara kambing, tetapi sesuatu terasa aneh. Suaranya tidak natural. Seperti seseorang meniru suara kambing dengan mulut yang tidak sempurna. He, be, e. Suara itu bergema pelan dari sudut kandang. Padahal kambing-kambing yang ketakutan sedang diam terengah-engah. Tidak mungkin mereka yang mengeluarkan suara itu. Napas Pak Dharma tercekat. Ada sesuatu di dalam kandang. Atau sesuatu itu sedang menirukannya. Sesuatu yang sejak malam pertama bersembunyi di balik atap. Ia menyorotkan lampu ke dalam celah papan. Lalu ia melihatnya. Di atas balok kayu kandang, di tempat paling gelap, ada sesuatu merayap mundur perlahan. Tubuhnya hitam, kurus, rambutnya panjang kusut wajahnya. Wajah manusia yang terkelupas sebagian. Dan makhluk itu menatap Pak Dharma sambil membuka mulutnya yang terlalu lebar. He, be. Suaranya pecah, tidak natural. Seperti suara kambing dari tenggorokan manusia yang rusak. Pak Dharma tersentak mundur, menjatuhkan senternya. Cahaya berputar di tanah. Ketika ia mencoba mengangkatnya lagi, makhluk itu sudah menghilang ke gelap atap kandang. Namun ia bisa mendengar suara terakhirnya krek. 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 Makhluk itu bergerak lagi. Mencari sesuatu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Dharma menutup pintu rumah sambil berdoa tanpa henti, karena ia tahu, apapun yang ada di atap kandang itu bukanlah hewan, bukan juga manusia, tapi sesuatu di antaranya. Kematian kambing pertama membuat warga desa sedikit waspada, tetapi ketika kambing kedua ditemukan mati dengan kondisi serupa keesokan harinya, desas-desus mulai beredar dengan cepat. Desa Banjarwangi memang kecil, dan kabar menyebar seperti api yang menyulut daun kering. Semua orang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di kandang Pak Dharma. Namun bagi Pak Dharma sendiri, ketakutan itu jauh lebih nyata daripada rumor. Ia tidak bisa melupakan makhluk yang ia lihat di atap kandang malam sebelumnya, bayangan hitam kurus dengan wajah terkelupas, mata merah kecil, dan cara makhluk itu meniru suara kambing dari tenggorokan manusia. Suara yang masih terekam jelas di kepalanya, cukup untuk membuatnya merinding hingga tulang. Pagi itu, ia duduk di kursi rotan di teras rumah sambil memegang gelas teh hangat. Namun teh itu bahkan tidak disentuh, tangannya bergetar pelan. Bu Darmi, istrinya, memperhatikan dari dapur. "Kamu kenapa, Mas? Sejak semalam wajahmu pucat." Tanya istrinya sambil membawa sepiring ubi rebus. Pak Dharma diam. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Ia tidak ingin membuat istrinya takut.
Tapi ia juga tidak mungkin bercerita bahwa ia melihat makhluk yang berjalan seperti hewan dengan wajah setengah manusia. Mungkin kecapekan, jawabnya akhirnya. Kambingku 2 mati, aku pusing mikirnya. Bu Darmi tampak iba, ia hanya mengangguk tanpa menjawab. Siang itu, beberapa tetangga berkumpul di depan kandang Pak Darma. Paidi membawa parang, Jumar membawa bambu panjang, dan bahkan beberapa anak muda desa ikut berdiri mengamati. Kau yakin gak ada maling? Tanya Paidi. Kalau maling, pasti motong lehernya. Ini bersih begitu, kayak dikelopek, jawab Jumar. Kalau bukan maling, terus apa? Harimau? Babi hutan? Sahut salah satu pemuda. Harimau nggak ngelopek muka kambing, goblok. Dia makan. Lah ini bersih. Mereka semua menggeleng, tidak tahu harus menduga apa. Bahkan Pak Darma hanya berdiri terpaku melihat kambing keduanya yang baru saja dikubur di belakang kebun. Ia tahu penyebabnya, atau setidaknya ia merasa tahu. Tapi ia tidak berani mengatakannya. Saat warga mulai membubarkan diri, Paidi menghampiri Pak Darma. Mas Darma, aku lihat wajahmu. Kamu kayak nyimpen sesuatu. Kau lihat apa semalam? Tanya Paidi pelan, hampir berbisik. Pak Darma menahan napas. Di satu sisi, ia ingin melupakan apa yang dilihatnya. Namun di sisi lain, mungkin ia membutuhkan bantuan seseorang. Ia tidak bisa menghadapi makhluk itu sendirian jika ternyata makhluk itu kembali. Ia menatap Paidi sejenak, lalu menunduk. Aku dengar sesuatu. Suara apa? Suara di atap kandang berat, seperti langkah. Paidi merinding. Langkah, hewan besar. Tidak seperti hewan biasa. Terus, Pak Darma menelan ludah. Ada sesuatu di balok kayu, di bagian gelap, meniru suara kambing. Paidi langsung terdiam. Raut wajahnya berubah. Meniru, maksudmu manusia? Tanya Paidi dengan suara gemetaran. Pak Darma terpaksa mengangguk kecil. Paidi melihat ke arah kandang, lalu menarik napas panjang. Oke, malam ini aku kesini. Kita jaga bareng. Pak Darma ingin menolak, tidak ingin menyeret orang lain ke dalam bahaya, tapi ia juga tahu dirinya tidak akan berani berjaga sendiri lagi. Baiklah, malam itu mereka sepakat akan berjaga berdua. Langit malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan gelap menutup bulan, dan udara terasa lebih dingin dari malam sebelumnya. Angin yang bertiup dari arah hutan bambu membawa aroma lembab yang menusuk hidung, seakan memberitahu bahwa sesuatu sedang mendekat. Pak Darma dan Paidi duduk di kursi kayu kecil di depan kandang. Lampu petromak menyala di samping mereka, memberikan cahaya kuning redup. Walau begitu, cahaya itu tidak cukup kuat untuk menembus pekatnya malam. Di dalam kandang, kambing-kambing merapat satu sama lain. Mereka tidak mau tidur. Mata mereka melotot, telinga mereka tegak. Gerak-gerik mereka menunjukkan ketakutan yang sama seperti malam sebelumnya. Biasanya mereka sudah tidur jam segini? Tanya Paidi. Jam 9 biasanya udah anteng, jawab Pak Darma. Sekarang sudah hampir tengah malam. Dan kambing-kambing itu tetap gelisah. Selama hampir 1 jam, tidak ada apapun yang terjadi, hanya suara jangkrik dan hembusan angin. Namun entah mengapa, suasana terasa jauh lebih mencekam daripada keheningan biasa. Rasanya seperti malam sedang menahan napas. Lalu, krek. Suara itu muncul. Pelan, ringan. Seperti langkah pertama dari hewan aneh yang mulai turun dari tempatnya bersembunyi. Paidi langsung meraih parang. Itu dia, gumamnya. Pak Darma menggenggam lampu petromak erat-erat. Tangannya mulai dingin. Krek, krek, krek. Suara itu semakin jelas. Bukan dari tanah, bukan dari dalam kandang. Dari atas, dari atap kandang. Paidi berdiri perlahan.
Siap mas, aku nyorot ke atas. Kamu siap kalau ada yang turun? Pak Dharma mengangguk meski tubuhnya gemetaran. Ia tahu suara itu. Ia kenal suara gesekan itu. Paidi mengangkat senter dan menyorot atap. Tidak ada apa-apa. Hanya seng berkarat yang berkilau samar. Namun suara itu tidak berhenti. Krek, krek. Tetap ada, tapi bergerak. Menuju bagian belakang kandang. Paidi mengarahkan senternya mengikuti suara itu. Masih tidak terlihat apa-apa. Aneh, kayaknya ada yang gede di atas, tapi bayangannya nggak kelihatan, gumam Paidi. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Sunyi. Semua suara malam menghilang, seolah dunia menutup mulutnya. Dan saat keheningan menjadi terlalu panjang, suara itu muncul lagi. Suara itu tidak berasal dari atap, melainkan dari dalam kandang. Paidi merinding. Kambingmu? Bukan, jawab Pak Dharma dengan suara gemetar. Kambingku nggak bersuara. Lihat, mereka malah makin ketakutan. Memang benar, semua kambing kini merapat di pojok, sebagian berusaha memanjat dinding kandang seperti ingin kabur. Sementara suara aneh itu kembali terdengar. Hei, dan kali ini suaranya lebih panjang, serak, seperti suara manusia yang meniru binatang, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Terdengar. Rusak. Paidi mengarahkan senter ke dalam kandang. Tidak ada apa-apa. Hanya kambing yang ketakutan. Namun saat ia menyorot bagian balok kayu yang gelap di atas, matanya membesar. Dharma, astagfirullah. Pak Dharma buru-buru menoleh, dan ia melihatnya. Makhluk itu merayap di balok kayu, tubuhnya menempel seperti cicak besar. Namun bentuk tubuhnya bukan hewan. Tubuh itu seperti tubuh manusia yang dipaksa berjalan dengan 4 tangan. Kulit punggungnya hitam pekat, seperti hangus, sementara rambut panjangnya menutupi sebagian wajah yang rusak. Makhluk itu berhenti tepat di tempat sinar senter mengarah. Lalu ia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Wajahnya tampak jelas. Wajah dengan kulit yang terkelupas setengah, memperlihatkan sebagian tengkorak, sebagian otot basah, dan mata merah yang kecil seperti mata kambing. Bibirnya robek hingga ke pipi, memungkinkan mulutnya terbuka sangat lebar. Dan dari mulut itu, suara tiruan itu keluar lagi. Paidi menjerit tanpa suara. Pak Dharma tersandar takut. Makhluk itu bergerak, tidak turun, tidak naik, tapi bergerak perlahan ke arah mereka, merayap sepanjang bal kayu, tubuhnya melengkung seperti laba-laba raksasa. Paidi mundur sambil menyorotkan senter ke arahnya. Apa itu? Apa itu? Makhluk itu tiba-tiba berhenti. Ia memutar kepalanya, bukan memutar tubuhnya, tetapi memutar kepala hingga 180 derajat, menatap ke arah kambing yang ketakutan. Lalu tanpa aba-aba, makhluk itu menjulurkan lengannya yang panjang dan melompat ke tengah kandang. Kambing-kambing berteriak. Makhluk itu tidak menyerang. Tidak langsung. Ia hanya berdiri tegak di tengah kandang. Tubuhnya perlahan tegak dari 4 kaki menjadi 2 kaki. Gerakannya kaku, seperti manusia yang lupa bagaimana berdiri. Dan saat berdiri penuh, makhluk itu tampak aneh. Sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari ukuran manusia biasa. Kedua lengannya panjang sampai lutut, dadanya cekung. Dan wajah itu seperti kulit manusia yang dipakai oleh sesuatu yang bukan manusia. Makhluk itu kemudian memiringkan kepala ke arah Paidi dan Pak Dharma. Dan ia bicara.
atau mencoba bicara. Ran. Paidi langsung menjatuhkan senternya. Dia ngomong. Bisiknya ketakutan. Pak Dharma mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Pergi, Pi. Lari sekarang. Bisiknya. Namun makhluk itu tiba-tiba bergerak. Dengan kecepatan yang tidak wajar, ia merayap kembali ke balok atas, lalu naik ke atap, meninggalkan suara dentingan seng yang bergetar. Krek, 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 krek. Dan kemudian, sunyi. Makhluk itu sudah hilang. Paidi duduk lemas. Aku nggak mau jaga lagi, Dar. Pak Dharma menatap atap kandangnya. Ia tahu makhluk itu tidak pergi jauh. Ia tahu makhluk itu mungkin masih mengintai. Dan yang paling menakutkan, makhluk itu bukan hanya meniru suara kambing, tapi juga kata manusia, lapar. Ia mengucapkan kata lapar. Dan itu berarti satu hal. Makhluk itu tidak hanya datang untuk kambing. Ia sedang mempelajari manusia. Seminggu setelah kejadian pertama itu, ketakutan mulai menyelimuti setiap sudut desa Banjarwangi. Awalnya warga hanya mengira kejadian di kandang Pak Dharma hanyalah serangan binatang liar, mungkin anjing hutan, mungkin musang besar yang turun dari bukit. Namun dugaan itu hancur begitu saja ketika serangan demi serangan justru semakin aneh. Kandang ayam milik Bu Narti ditemukan berlumur darah, bulu-bulu bertebaran seperti badai kecil telah mengacak-acaknya. Tidak ada jejak kaki hewan, tidak ada tanda pintu digedor, hanya lubang di atap kandang, seperti sesuatu telah merayap masuk dari atas. Kambing milik Pak Juna ditemukan hidup, tapi wajahnya, setengah kulitnya mengelupas, seperti disayat oleh tangan manusia yang sangat kasar. Yang paling membuat semua orang tercekat adalah ditemukannya 3 anjing kampung mati di pinggir hutan, tubuhnya utuh. Hanya wajah mereka yang hilang, tercabik bersih hingga tulang tengkorak menonjol. Warga mulai bertanya-tanya, hewan apa yang mengambil wajah? Setelah kejadian-kejadian itu, seluruh desa sepakat mengambil langkah darurat. Setiap malam, para lelaki akan berkumpul di rumah Pak Dharma. Karena semua kejadian aneh dimulai dari rumahnya, rumah Pak Dharma terletak di pinggir desa, menghadap ke hutan kecil. Sebuah tempat yang dari dulu dianggap angker, namun tidak pernah benar-benar mengganggu, hingga makhluk itu muncul. Malam itu, angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Obor-obor menyala, menerangi halaman rumah Pak Dharma. Para lelaki duduk dengan wajah tegang. Ada yang memegang parang, ada yang membawa pentungan, ada pula yang membawa senapan angin. Sunyi, sangat sunyi. Hingga suara itu muncul dari kegelapan luar. Krek, krek, krek. Seperti kuku panjang menggores atap genteng, atau tulang yang diseret perlahan. Semua kepala menoleh ke atas. Astaga! Bisik Bahas sambil mengangkat senapan anginnya. Dharma, itu di atap rumahmu. Pak Dharma menelan ludah, wajahnya memucat. Para lelaki saling pandang sebentar, tak ada yang berani bicara. Lalu, sebuah keputusan dibuat secara serempak. Mereka keluar. Obor dinyalakan lebih tinggi. Cahaya oranye berkedip-kedip, memantulkan bayangan yang bergerak di atas genteng rumah. Dan di sana, sosok itu berkaki 4 seperti hewan, tetapi bentuk tubuh bagian atasnya tidak seperti anjing, bahunya lebar, dan lengan depannya tampak lebih panjang dari lengan belakangnya, seperti manusia yang memaksa dirinya merangkak dengan posisi yang salah. Dadanya bergerak cepat, entah karena sedang lapar atau karena sedang marah. Baha mengangkat obornya tinggi. Hei, kau lihat itu? Makhluk itu perlahan mengangkat kepala. Kulit wajahnya lebih parah dari malam sebelumnya. Mengelupas, menggantung, seperti gulungan kertas basah.
Matanya merah menyala seperti dua bara yang tertutup lendir. Lalu ia bergerak. Dengan lambat, pelan, merayap naik hingga tubuhnya tegak. Ia berdiri. Benar-benar berdiri di atas dua kaki. Perlahan. Kaku. Seperti manusia yang mencoba mengingat bagaimana cara berdiri setelah lupa selama bertahun-tahun. Beberapa warga mundur. Hewan apa itu? Suara seseorang bergetar. Makhluk itu membuka mulutnya. Suara yang keluar seperti tali busuk yang diseret. Ran. Warga terpaku. Itu jelas suara manusia, tapi rusak. Seperti pita suara yang dicabik-cabik lalu dipaksa bicara kembali. Dia sedang meniru. Pak Dharma berbisik lirih. Tapi siapa? Siapa yang pernah bicara begitu di dekatnya? Tidak ada yang menjawab. Makhluk itu tiba-tiba mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, mencengkeram bagian atas kepalanya sendiri seperti memegang topeng. Lalu gerak. Suara sobekan kulit terdengar nyaring. Kepala makhluk itu terangkat. Kulitnya mengelupas panjang seperti lentingan karet basah. Di bawah kulit itu terlihat daging berwarna hitam kemerahan, berdenyut seperti jantung. Dari rongga mata, keluarlah cairan gelap menetes. Beberapa warga berteriak ngeri. Baha menembakkan senapan anginnya. Dor. Tapi peluru hanya mengenai genteng, karena makhluk itu menghilang dalam satu lompatan panjang. Melompat jauh seperti binatang yang kelaparan dan sangat cekatan. Ia lenyap ke dalam kegelapan hutan, hanya menyisakan suara napas berat yang menggema. Dan suara krek, krek, krek yang menjauh. Sejak malam itu, sebuah aturan tak tertulis dibuat oleh warga desa Banjarwangi. Jika suara krek, krek terdengar dari atap, jangan keluar rumah. Jangan menyalakan lampu. Jangan berbicara. Diamlah, karena itu artinya ia sedang mengintai, mencari kulit baru untuk dipakai. Tidak ada yang tahu dari mana makhluk itu berasal. Tidak ada yang tahu apakah itu manusia yang berubah atau hewan yang berevolusi secara mengerikan, atau sesuatu yang lain sepenuhnya. Yang jelas, setiap kali suara itu muncul di malam hari, seluruh desa akan menahan napas. Bahkan ayam pun tidak berkokok, anjing tidak menggonggong. Udara terasa jauh lebih berat. Suara itu selalu berjalan pelan, seolah makhluk itu sedang memilih korban dengan sangat hati-hati. Dan anehnya, ia selalu kembali ke satu tempat. Kandang kambing Pak Dharma. Kadang warga melihat bayangan hitam berdiri di depan kandang itu. Tubuhnya tegak, kepalanya miring, seakan sedang mencoba mengingat wajah seseorang. Kadang terdengar suara napas kasar dari balik gelap. Kadang terlihat dua mata merah kecil bergerak-gerak di antara semak. Namun makhluk itu tidak pernah masuk. Seolah ia sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Sampai hari ini, jika malam sunyi dan angin bergerak perlahan, warga desa masih sering mendengar suara krek, krek dari atap kandang kambing Pak Dharma. Seakan makhluk itu masih berkeliaran. Masih lapar, masih mencari kulit wajah manusia yang cocok untuk dipakai lagi.